Di warung Wangsit, sore ini warung cukup ramai. Senja mulai datang, matahari mulai tenggelam. Tapi semakin lama semakin ramai saja yang datang. Nampaknya sore ini banyak yang hendak ngecamp. Tutur sibuk mengantar makanan pada pengunjung. Dan dari warung, Wangsit diam-diam memperhatikan Tutur. Wangsit tersenyum mengingat kejadian tadi siang. Hanya dengan begitu saja membuat Wangsit nikmat luar biasa. Wangsit sungguh tak menyangka jika Wangsit bisa bercumbu dengan laki-laki, terlebih dengan Tutur yang sudah ia anggap adik sendiri. Entah ini memalukan atau hal yang menyenangkan. Rasanya malu campur senang. Rasanya masih tak percaya jika Wangsit saat ini berpacaran dengan Tutur. Tapi memang ini kenyataannya. Wangsit tidak tahu dan tidak bisa menebak bagaimana hubungan keduanya. Meski Wangsit sudah berjanji untuk tidak kurang ajar pada Tutur, namun yang namanya hasrat terkadang susah untuk terbendung. Apalagi nasi sudah menjadi bubur, rasanya nanggung jika melakukannya hanya setengah-setengah. Apalagi semakin dekat dengan Tutur, semakin penasaran. Namun Wangsit sebisa mungkin menahannya, agar Tutur jangan sampai kecewa padanya. Jujur, Wangsit tak tega sebenarnya membuat Tutur sedih. Namun terkadang Wangsit yang manusia biasa itu punya rasa marah dan jengkel yang terkadang tak dapat mengontrolnya. Ya, Wangsit pasrah saja, biarkan mengalir apa adanya. Wangsit tetap merahasiakan hubungan keduanya. Ya, meski Jeber dan Jenong sudah mengetahuinya, namun Wangsit tak mau terlalu over seperti Jeber dan Jenong. Jalani layaknya seperti biasanya. Beda cerita ketika keduanya sedang berdua, jangan tanya. Ngelamun terus, senyum-senyum terus, teriak Jeber menggoda. Ber, aku mau tanya sama kamu. Apapun pertanyaannya, asal berhubungan sama Iclik, aku bisa jawab. Ber, apa kamu pernah gantian? Gantian apa? Kamu di bawah. Di bawah apa? Maksudnya ditusuk. Aku ditusuk. Sorry. Ya sudah, gak jadi nanya. Emang kenapa sih mas? Kamu mau ditusuk? Apa yang nusuk? Ya nusuk lah. Kapok banget kalau ingat rasanya. Tapi kalau aku yang nusuk, aku gak tega kalau sampai Tutur jerit-jerit. Ya jangan sampai jerit-jerit mas. Mana mungkin. Kamu ngomong gitu karena kamu gak tahu rasanya, Cuk. Iya juga sih. Gini aja, nanti mas tanya aja sama yang lebih berpengalaman. My sweetie boti, ayang Jenong. Ya sudah. Emang mas kapan mau itu? Katanya Tutur gak mau aneh-aneh. Aku cuma nanya, belum tentu aku melakukannya. Alah, pret. Belum tahu rasanya. Legit. Punya Jenong aja, udah sering dileboni, pasti legit. Apalagi Tutur, mas. Lambemu. Udah, aku mau beres-beres kloso. Udah mau gelap. Ya, Wangsit pun menggoreng singkong yang kebetulan masih sisa hasil kemarin mencabut di belakang warung. Dan saat Wangsit menggoreng, Tutur kembali menghampirinya. Mas, ada pesanan lagi? Gak ada, Tur. Nasi sama rujak lontongnya ludes. Alhamdulillah, Tutur seneng dengernya. Iya, ini mas goreng singkong. Siapa tahu anak-anak camp ada yang nyari gorengan. Soalnya bakwan sama getah sudah habis. Iya mas, Tutur mau singkongnya. Iya, nih cobain. Singkong bawang putih, pasti gurih. Awas panas, pakai tisu Tur. Iya mas. Sini, mas tiupin. Dah, cobain. Enak mas, ucap Tutur menikmati singkong gorengnya. Lagi-lagi Wangsit salvok pada bibir Tutur yang mengkilat minyak. Lagi-lagi jempol Wangsit mengusap bibir Tutur dengan gerakan memutar searah jarum jam. Dari bibir atas ke bibir bawah dan mengulangi putaran berkali-kali. Sehingga minyak di bibir Tutur mengkilat sempurna yang membuat Tutur terdiam. Wangsit tersenyum dan Tutur membalas tersenyum. Bibir Tutur selalu memancing Wangsit, namun Wangsit selalu berusaha untuk tidak terpancing. Seketika Wangsit melepas jempolnya dan kembali fokus menggoreng singkongnya. Tutur tersenyum, lalu beranjak dari tempat duduknya, menghampiri Wangsit dan... Seketika Wangsit terkejut ketika Tutur tiba-tiba mengecup bibirnya, lalu kembali duduk menikmati singkongnya sambil cengar-cengir lucu. Dan tanpa bicara, Wangsit tersenyum, lalu mematikan kompornya, meniriskan singkong, dan meletakkannya di wadah. Kemudian menghampiri Tutur yang duduk dan... Mas, mau apa? Bentar aja, ikut mas. Hah? Ya, Wangsit yang tak tahan itu seketika menarik tangan Tutur yang belum selesai menghabiskan singkongnya. Lalu dengan masih menggenggam singkong goreng di tangannya, Tutur dibawa masuk ke dalam kamar. Dan begitu keduanya masuk, coba, ulangi lagi yang tadi. Mas suka deh.
kamu yang mulai dulu. Adik Mas, mulai nakal ya. Tutur, takut ada Mas Jeber. Jeber lagi cuci piring, santai aja, gak usah malu. Cium aja kan, ucap Tutur. Iya, emang Mas nyuruh apa? Iya sudah. Udah Mas. Itu namanya dikecup, bukan dicium. Kalau dicium agak lama, kayak di jemuran tadi. Iya Mas. Coba ulangi. Perintah Wangsit memejamkan mata, lalu memeluk Tutur, dan Tutur pun memeluk Wangsit. Ya, Tutur mencium Wangsit. Awalnya, bibir Wangsit sengaja tertutup, merasakan sensasi gesekan dan tekanan daging lembut yang asin gurih rasa singkong goreng itu. Namun lambat laun, Wangsit tak tahan untuk menutup lama-lama bibirnya. Rasanya ingin mengimbangi saja, dan Wangsit pun perlahan-lahan membuka bibirnya, melahap bibir Tutur yang gurih bawang putih itu. Kepala keduanya maju mundur. Ciuman Wangsit yang awalnya kecupan, lambat laun jadi kokopan. Saking enak dan nikmatnya kokopan Wangsit, sampai tangan Tutur meremas-remas sisa singkong di tangan kanannya. Kini sampai penyet. Enak sekali sih bibir kamu, Tur. Ucap pembicaraan Wangsit di sela-sela ciuman keduanya. Tutur hanya tersenyum sembari pasrah menerima kokopan Wangsit. Kamu suka gak sih Mas cium? Suka Mas, jawab Tutur, tipe belepotan akibat kokopan Wangsit. Mas tegang, Tur. Boleh Tutur pegang? Pegang saja, Tur. Mainkan sepuasmu. Ya, Tutur menjatuhkan singkong gorengnya, lalu memasukkan tangan kanannya dan merogoh singkong Wangsit. Rasanya nikmat sekali, apalagi tangan Tutur licin dan berminyak bekas pegang singkong goreng. Pelumas alami, sensasi urutan tangan Tutur plus ciuman membuat Wangsit ingin berbuat lebih. Namun bingung bagaimana harus meminta, takut Tutur marah padanya. Tur, Mas boleh pegang bokong kamu? Melihat jawaban Tutur yang lambat saja, Wangsit paham ketakutan Tutur. Mas cuma pegang, janji gak masuk. Mas, udah janji. Iya, Mas cuma mau pegang. Tutur pun mengangguk. Ya, mendapat ACC dari sang pemilik bokong itu membuat kedua telapak tangan Wangsit bebas bergerilya masuk ke dalam celana Tutur. Wangsit dengan gemas meremas-remas kedua pipi bokong Tutur dan meraba-raba belahan pantat Tutur dengan jari tengahnya. Sedangkan Tutur merasakan singkong Wangsit semakin lama semakin keras, besar, dan memanjang. Sungguh kolaborasi yang bagus. Permisi, Mas. Halo? Set. Biarkan saja, nanggung. Kencengin lagi ngurutnya, Tur. Ya, Wangsit sengaja mengabaikan pembeli dan tak mau melewatkan kenikmatan ini. Semakin kencang Tutur mengurut Wangsit, semakin kencang remasan pada bokong Tutur. Saking kencangnya, Tutur panik saat pantatnya tiba-tiba terangkat, hingga kemudian ya, sesuatu keluar dari dalam celana Wangsit. Wangsit melepas ciumannya, juga mengeluarkan kedua tangannya dari celana Tutur, mengambil nafas dalam-dalam, kemudian mengeluarkannya. Tangan Tutur basah, Mas, lengket. Maaf ya, dan makasih. Maaf, Mas gak bisa tahan, Tur, kalau deket kamu. Gak apa-apa, kalau itu buat Mas seneng, asalkan gak berlebihan. Tutur, seneng. Kamu baik banget ya, Mas sayang sama kamu. Tutur juga sayang sama Mas. Dah, cuci tanganmu, kotor. Habis ini gantian mandi. Dan malam nanti temenin Mas seperti biasa, kita ke grosir. Iya, Mas. Dan begitu keduanya keluar kamar, seketika Jeber terlihat cengar-cengir di depan keduanya. Wangsit curiga jika Jeber baru saja mengintip keduanya. Kalau cuma pakai tangan, buat apa punya pacar? Mending ke tukang urut, ke Maerot. Kayak aku dong, diurutin pacar, pakai lubang, empot-empot, nyedot. Oh, sini, ubun-ubunmu tak sedot, sini, kabur. Seketika Wangsit dan Jeber kejar-kejaran sehingga membuat Tutur tertawa cekikikan, lalu berjalan ke belakang mencuci tangan.
Malam hari kemudian, malam hari ini di rumah Jenong, Jenong tadi sempat pulang lebih awal karena ada tamu atau saudara dari luar kota. Dan malam ini Jenong sedang menunggu Jeber untuk menjemputnya. Itu karena Mas Wangsit mengajak keduanya dinner bersama, merayakan jadian sama Tutur. Ya, meski jadian yang aneh menurut Jenong, namun Jenong harap maklum dan harap wajar karena masih pemula. Ketika pria straight bertemu cowok homo, polos dan pekok, gak heran jika banyak drama. Jangankan Mas Wangsit dan Tutur yang sebagai pemula, Jenong sendiri sebelumnya juga sama aja banyak drama di awal-awal menitis karir menjadi boti. Jenong pun tersenyum. Jenong bersyukur bisa mendapatkan Jeber yang awalnya susah didapetin, tapi sekarang dengan mudahnya Jeber bucin. Usaha memang tak mengkhianati hasil. Begitu juga Tutur dan Mas Wangsit. Kesetiaannya menunggu Mas Wangsit pulang dan kegigihan ingin bersama membuat Mas Wangsit kasihan. Dan rasa kasihan itu lambat laun berubah menjadi sayang dan cinta. Ya, dengan memakai kemeja kotak warna biru, Jenong ready. Suara motor terdengar. Jenong mengintip dari jendela kamarnya. Ternyata bukan Jeber yang datang, melainkan teman-teman homonya. Jenong pun keluar kamar. Nong, ate nang di weh? Ate metu. Walah, ate diajak metu ambe arek-arek. Nyang di? Delok orkes ning stadion, ono happy asmara. Moh, aku te metu. Sekali-kali lah, we izin ro Jeber. Kancan-kancan ki ora ono sing nglarang we karo Jeber. Ora ngurus mbek sapa wae. Cuma yo kok saiki semenjak we ro Jeber jarang metu ro kancane. Apa dilarang tah? Cemburu tah? Ra diwae kumpul-kumpul neh, ucap Tio. Iya, we kan wis sak bendina mbek Jeber. Isu awan bengi bareng terus. Mosok sepisan ucul gak diwehi ro Jeber, kebacut tenan. Ucap Didi. Seketika Jenong bingung antara memilih pacar atau sahabat, hingga kemudian motor Jeber datang. Lah, teko wonge. Sayang, wah rame-rame nih. Sapan Jeber menyapa semua. Ber, we arep ngejak metu Jenong. Iya, kenapa nih? Enggak, ya sebenarnya kita mau ngajak Jenong, udah dari kemarin. Cuma dia kayaknya takut sama kamu, gak enak. Kenapa kamu gak bilang Nong kalau mau keluar? Jenong panik. Emang pada mau kemana sih? Mau nonton orkes di stadion, ada Happy Asmara, Denny Caknan sama Palapa. Mantep tuh. Ya udah, ayo, aku juga ikut. Boleh kan gabung? Nah, ini baru jos, teriak Tio senang. Ya, malah bagus, ucap Didi. Tapi kan kita mau makan bareng Mas Wangsit. Mas Wangsit aja masih ngelayani pembeli, baru siap-siap. Belum lagi masih belanja ke grosir. Kita bisa nonton dulu, nanti biar aku bilangin Mas Wangsit. Ya sudah, gas. Ya, Jenong senang. Jeber sangat bijaksana dan mau berbaur dengan teman-teman Jenong. Dan di jalan ketika keduanya berboncengan, keduanya mengobrol. Makasih ya, kamu mau jalan sama teman-temanku. Jalan bukan sembarang jalan. Ini sebuah bentuk pengawalan dan pengawasan pacar. Biar kata pacarku boti, tapi cakep, banyak yang ngincar. Jadi harus lebih protektif. Kedua, aku kan udah bilang, aku gak mau batasin kamu berteman sama siapapun. Asal itu baik. Apalagi nih teman-teman lamamu. Lagi pula, bukankah mereka jadi saksi dan tahu betul kamu dari dulu ngejar-ngejar aku? Iya kan? Iya Ber, makin tresno aku rogoe Ber. Tak centitno sisan marne yo. Ojo, praisi. Ra kesel dengkulmu. Ngencrot ae. Enak kok. Tak ada hari libur untuk ngencrot. Resiko jadi pacarku, kudu selalu siap, selalu ready, tak obok-obok silite. Terima wae lah. Bukannya iki sing gue pengen. Iya juga sih. Ya wes, nikmati wae. Dasar hyper. Kamu suka kan? Aduh, geli, jangan dicubit. Dijepit aja. Di warung Wangsit. Di warung Wangsit sendiri, waktu sudah menunjukkan pukul 8. Namun Wangsit dan Tutur belum tutup juga karena pembeli tak henti-hentinya memesan mie dan kopi. Padahal keduanya sama-sama sudah siap untuk berbelanja ke grosir. Tutur baru saja mengantar pesanan kopi. Lalu saat kembali ke warung, Tutur tak melihat Wangsit. Kemana Wangsit? Tutur berjalan ke kamar. Dan begitu masuk, Mas, seketika Tutur terkejut ketika melihat Wangsit diam-diam memasukkan lembaran uang 100 ribuan ke dalam celengan Tutur. Tak hanya 100 ribuan, tapi juga recehan lainnya yang membuat Tutur terharu dan tak menyangka. Tur, habis ini tutup aja ya sebentar. Nanti kalau buka terus kita nggak bisa keluar.
Hmm, Mas, diam-diam masukin uang. Makasih ya Mas, ucap Tutur menghampiri Wangsit dan Wangsit merangkul pundaknya. Ini cuma receh, biar penuh aja celengannya, biar keisi. Gajian kamu lain lagi, nanti minggu depan. Mas, Tutur boleh nggak? Gajian pertama Tutur, sebagian mau Tutur kasih Mbak Tutut. Tutur mau makasih sama Mbak Tutut buat beli susu ibu hamil. Tutur juga mau beliin baju buat calon keponakan Tutur. Tentu saja, Mas malah senang dan tunjukkan pada mbakmu kalau kamu bisa bikin bangga keluarga. Dan dengan kamu bisa kirim Mbak Tutut, setidaknya menunjukkan juga harga diri Mas. Karena Mas sudah ngambil kamu, jadi Mas akan tunjukkan kalau Mas tanggung jawab dan gak nelantarin kamu. Iya Mas, makasih. Tutur sayang sama Mas. Tur, membawa kamu ke sini udah kayak mengambil anak gadis dari orang tuanya. Dan Mas bangga bisa bertanggung jawab seperti ini. Dan Mas juga terima kasih. Selain kamu sayang sama Mas, kamu juga baik dan rajin bantu-bantu Mas. Mas gak rugi bawa kamu ke sini. Sama-sama Mas. Yuk, bantu Mas tutup. Tapi kekasihan Mas, masih banyak yang mau beli. Soalnya warung yang di depan sama di samping udah tutup. Iya, Mas kasih tulisan aja, tutup sebentar. Nanti juga malam mereka beli. Pasti nanti malam Mas begadang, karena yang camp banyak malam ini. Tutur temenin ya Mas? Boleh, tapi kalau kamu ngantuk, tidur aja ya. Iya Mas. Ini si Jeber sama Jenong malah nonton orkes. Ya udah, kita jalan berdua saja. Iya Mas. Di stadion sendiri, Jenong, Jeber, dan yang lain heboh dan ikut bergoyang loncat-loncat menikmati alunan lagu-lagu. Keduanya dan yang lain mendapat tempat paling depan, sehingga dapat melihat artis atau penyanyi dengan jelas. Jeber siaga di belakang Jenong, agar jangan sampai bersenggolan dengan cowok lain, baik dengan teman-temannya sendiri maupun dengan cowok lain. Namun begitu sedang asik joget, ada beberapa gerombolan cowok-cowok jamet yang lambat laun berdesak-desakan dan hendak menggeser Jenong CS. Dan hendak merebut posisi tempat yang paling depan. Berasa sok preman, sok jagoan, sampai-sampai Jenong dan Didi hampir saja jatuh tersenggol. Weh, minggir, teriak salah satu cowok jamet yang datang sembari menaiki pundak temannya, sembari berjoget-joget, mengusir Didi dengan arogan. Woi, minggir! Teriak salah satu jamet yang lain yang sampai membuat Didi dan Jenong terjatuh. Yancuk, duk. Seketika kedua cowok jamet baik yang memanggul maupun yang dipanggul jatuh. Lalu teman-temannya yang tak terima seketika menghajar Tio. Jeber dan yang lain pun membalas. Tawuran Jenong CS dan jamet CS pun terjadi. Jeber yang mengetahui sebagian dari lawan membawa sajam dan bahkan hendak melempar kepala Jenong hingga kemudian. Nong, awas! Ya, Jeber berhasil melindungi Jenong dengan menonjok botol itu sampai pecah dan tangannya terluka. Ber, it's okay sayang. Aku ingin kamu tahu bahwa gak sia-sia kamu perjuangin aku selama ini. Bedes munyuk, rasain. Ya, di saat Jenong panik melihat tangan Jeber terluka, namun tangan luka Jeber justru digunakan untuk menghajar para jamet secara brutal. Bahkan Jeber melindungi teman-teman Jenong yang lain. Meski jamet CS lebih banyak personil dan Jenong CS hanya 8 orang, namun skill Jeber yang skill pertarung itu dapat menumbangkan lawan. 1 lawan 3 pun dibabat habis oleh Jeber. Tak hanya Jeber, Jenong pun sama. Biar kata Boti, namun Boti manly, pandai berkelahi, gak rugi dengan bodi kekarnya. Keduanya benar-benar masuk kriteria couple goals ala majalah gendis. Ya, lagu pun sempat dihentikan akibat tawuran. Keamanan pun datang memisah. Jenong CS dan Jemet CS lalu kini digiring menuju pos keamanan yang ada di belakang backstage untuk dimintai keterangan. Jenong mulai panik, takut keduanya dibawa ke kantor polisi. Ber, aku takut, aku nyesel. Tahu gitu tadi gak usah pergi nonton orkes kalau jadinya kayak gini. Maaf ya Ber. Ini gak seberapa. Dulu malah lebih parah dari ini. Nangkep maling sama Mas Wangsit di warung. Santai. Di toko grosir sendiri, Wangsit dan Tutur baru saja selesai berbelanja. Tur, mau makan apa? Apa aja Mas, tapi apa gak nunggu Mas Jeber sama Mas Jenong? Ah, biarin aja, mereka lagi asik sendiri. Gak jadi traktir mereka, kita berdua aja. Iya Mas. Baru saja hendak jalan, Jeber menelpon Wangsit. Mas, jadi gak traktir kita? Apa kalian udah pulang? Baru aja habis belanja, kalian di mana?
Ini udah jalan pulang. Kalian di mana sekarang? Masih di grosir mau jalan. Bingung mau makan apa? Mas, di kafe langganan Jenong aja mas. Biar romantis. Pasti Tutur suka. Di mana? Yang deketnya aku cukur rambut. Ada jalan masuk. Oh, oke. Kita ketemu di sana. Aku sama Jenong pesenin ayam bakar mas. Kalau nyampe duluan. Sama es kopi durian ya mas. Tut. Gimana mas? Kita ke kafe ya. Nanti Jeber sama Jenong nyusul. Masih di jalan. Iya mas. Tur, katanya kamu bisa naik motor. Bisa mas. Coba bonceng mas. Sekali-kali mas pengen dibonceng kamu. Iya mas. Nanti kalau celenganmu penuh, kamu beli motor sendiri ya. Iya mas. Nih kuncinya. Pelan-pelan ya. Jangan ngebut. Nanti mas kasih tahu tempatnya. Iya mas. Ya, Tutur pun naik, lalu dilanjut wangsit dan motor pun jalan. Wah, beneran bisa ternyata. Semangat ya, nganterin makanannya. Nanti kalau ada uang, mas beliin motor. Iya mas. Mas boleh peluk ya? Peluk aja mas. Badan kamu, kalau dipeluk dari belakang gini, enak banget Tur. Pas banget. Mas mau apa? Gak apa-apa. Mas cuma mau pegang perut kamu yang six pack Tur. Enak Tur. Tangan mas anget jadinya. Kamu jangan oleng ya, tetap fokus nyetirnya. Tapi geli mas. Orang mas gak gelitikin kok, mas cuma pegang-pegang aja. Biar gak kedinginan. Anggap aja latihan, biar nyetirnya makin lancar. Tapi kalau mas pegang, punya Tutur tegang mas. Masa sih? Oh iya, mas malu dilihat orang. Lewat kiri aja Tur, jalan pintas biar sepi. Kok gelap mas? Katanya kamu malu kalau lewat jalan raya banyak orang. Iya, tapi mas, seketika Tutur menghentikan motornya di tempat sepi yang membuat Wangsit terkejut. Tur, kenapa berhenti? Mas, Tutur pengen cium mas bentar, boleh? Seketika Tutur menarik tangan Wangsit dan membawanya masuk ke semak pepohonan. Tur, jangan di sini leh, nanti aja di warung. Mas tadi cuma bercanda loh. Tapi Tutur beneran pengen. Tutur tegang, pupunya Tutur sakit. Ayo mas, sebentar aja. Tur. Cups. Ya, Wangsit syok dan tak percaya jika Tutur semakin berani padanya. Rasanya ada rasa bersalah pada diri Wangsit karena telah meracuni anak sepolos Tutur menjadi anak sangean seperti malam ini. Siapa yang tahan dengan bibir Tutur, apalagi ketika Tutur yang meminta menciumnya lebih dulu. Pesona anak polos yang memohon meminta bibir Wangsit untuk dinikmatinya sungguh begitu sensasional. Wangsit begitu bahagia bisa menikmati bibir tipis Tutur kapanpun dan dimanapun dan dalam kesempatan apapun yang Wangsit mau. Tutur semakin lama semakin pro yang membuat Wangsit ada kepikiran untuk berbuat lebih dari ini. Wangsit seketika membalikan tubuh Tutur dan menghimpit tubuhnya di pohon. Mas, mau apa? Tur, mas pengen masuk, boleh? Tutur seketika menampis Wangsit. Mas kan janji sama Tutur. Dosa mas. Kita ciuman aja udah dosa Tur. Ibarat kita lagi mainan di sungai, udah terlanjur basah, nyemplung sekalian. Basah masih bisa dikeringin mas. Nyemplung kan bisa dikeringin juga Tur. Iya, kalau nyemplung bisa mentas lagi. Kalau tenggelam gimana? Sejak kapan kamu pandai melawan mas? Ayo Tur, mas gak tahan. Mas gak munafik. Mas pengen masukin kamu. Jangan mas, Tutur takut sakit. Mas tahu sendiri rasanya kan. Tapi mas janji, mas gak akan seceroboh kamu yang asal masuk. Mas akan slow. Kata Jenong, harus butuh skill, tips dan trik. Harus slow. Mas yakin, mas bisa? Gak mau mas, kalau gitu gimana kalau mas dulu? Tutur juga pengen, jujur Tutur juga ngerasain enak pas nusuk mas malam itu. Tapi enaknya cuma sebentar, keburu mas marah sama Tutur. Tur, jangan mas Tur, kamu aja, kan kamu udah nusuk emas, sekarang gantian giliran mas ya. Tutur takut. Coba ya. Gak mau mas, takut. Pelan-pelan kok. Gak mau mas. Ya sudah,
kita ke kafe. Oh, Mas marah, teriak Tutur saat Wangsit meninggalkan Tutur berjalan ke motor. Enggak, ayo. Tutur nggak mau Mas marah lagi sama Tutur. Mas nggak marah, beneran, ucap Wangsit menghela nafas. Wangsit memang tak marah, hanya sedikit kecewa, namun tak mau menunjukkan rasa kecewanya pada Tutur, karena tak tega dari kemarin terus-terusan membuatnya sedih. Mas, ayo. Ayo apa? Punya Mas sudah turun, gara-gara tak tega sama kamu. Ayo, tapi Tutur belum kata Mas Jenong, sebelum itu harus dulu sampai bersih. Emang kapan Jenong bilangin kamu kayak gitu? Kemarin. Bener juga, kita kan gak bawa kondom. Kalau jorok gimana? Gak bawa pelumas lagi. Nanti saja ya, di warung. Kalau di sini takut kesambet. Lagi pula, keburu Jeber dan Jenong datang duluan. Iya Mas. Kok mukanya gak ikhlas gitu? Ikhlas kok, Tutur takut sakit aja. Pelan-pelan ya Mas. Lihat aja nanti. Tutur menatap Wangsit. Makasih ya Tur. Iya Mas, Tutur gak mau ngecewain Mas lagi. Ya sudah, Mas aja yang bonceng, biar cepet. Iya Mas. Peluk yang kenceng ya, Mas mau ngebut. Gerimis Tur. Iya Mas, gerimis, ucap Tutur memeluk erat Wangsit. Maafin Mas ya Le, kalau Mas sedikit maksa. Iya Mas. Mas sudah terlanjur sayang sama kamu. Tutur juga sayang sama Mas. Tutur pengen bisa selamanya sama Mas. Jangan menikah ya Mas, sehidup semati. Iya, Mas janji. Selamanya kita bersama, sehidup semati. Wah, seketika petir menyambar, seolah mendengar sebuah janji yang telah terukir. Di kafe sendiri, Jeber dan Jenong lebih dulu datang. Mana Mas Wangsit Ber? Kok gak ada? Beneran kesini gak sih? Apa jangan-jangan salah tempat? Enggak kok, udah tak kasih tahu tadi deket tempat cukurku. Telepon Ber. Iya ini tak telepon. Kok gak diangkat-angkat? Apa jangan-jangan gak jadi kesini? Udahlah, jadi gak jadi biarin aja. Kita makan aja sendiri, perutku lapar. Ya sudah, kita duduk di sana aja Ber. Oke sayang. Awas tanganmu. Tenang aja, kamu khawatir ya sama aku? Iyalah, pasti besok bengkak. Ini aja udah mulai. Ya udah, kamu mau makan apa? Ayam bakar sayang, sama es kopi duren, sama tahu kres sayang. Oke, halo Mbak, order. Sayang, aku ke toilet dulu ya, mau pipis, gak tahan. Bisa gak? Mau aku bantuin? Tanganmu sakit kan? Bisa. Jangan ikut, nanti gak jadi kencing malah. Ya sudah. Ya, singkat cerita, Wangsit dan Tutur sendiri baru saja sampai. Tur, basah gak bajunya? Dikit Mas, nanti juga kering. Ya sudah, yuk. Iya Mas. Wah, tempatnya bagus Mas. Suka? Suka Mas. Itu Mas Jenong. Tur, kirain kalian gak jadi kesini. Tadi ditelepon Jeber gak diangkat-angkat. Oh, mungkin sinyal. Tadi gerimis. Wah, udah pesen duluan ternyata. Jeber mana? Ke toilet. Itu dia. Ya ampun, Ber, tanganmu kenapa? Tanya Wangsit, shock saat melihat tangan Jeber diperban. Santai, namanya juga laki. Biasa, olahraga dikit Mas. Anggap aja cedera. Terakhir olahraga kan pas sama Mas ngejar maling di warung. Kita habis tawuran Mas, ucap Jenong. Gimana ceritanya? Ya, Jenong pun menceritakan kronologi kejadian sebenarnya. Santai aja Mas, untung aja salah satu panitia keamanan katanya ingat sama aku. Katanya langganan ngopi di warung. Oh ya? Iya, makanya aman. Ya emang bukan kita yang salah kok. Syukurlah. Tapi tetap aja Mas, aku takut lihat dia kayak gitu, ucap Jenong. Tanyain Mas Wangsit tuh, lebih parah dulu ya Mas. Punggungku sempat kena bacok, untung aja masih hidup. Betul. Dulu lebih parah dari ini, sampai babak belur semua. Untung menang. Jeber itu pemberani. Pengecutnya cuma sama kamu nong. Mas, coba buka kartu lah, GR wongi. Lah kenyataan kok, kamu takutnya sama Jenong. Pas cemburu kemarin, marah-marah terus bawaannya. Sekarang udah enggak. Sekarang udah bukan di fase takut cemburu. Tapi lebih ketakut
Gak dikasih jatah tiap hari. Hus, ada tutur. Ups. Udah, kita pesen. Kalian mau pesen lagi? Cukup mas. Halo mbak, order. Panggil Jenong dan Wangsit pun memesan makanan untuk keduanya. Tutur mau apa? Apa aja mas? Tur, ini ayam bakarnya enak. Cobain Tur. Ucap Jeber rekomen. Tutur mau ayam bakar atau yang lain? Ayam bakar aja mas, tetapi yang paha ya mas. Ya sudah, minumnya apa? Jangan es teh ya. Ini aja mas. Tunjuk Tutur pada buku menu. Rainbow Ice, oke. Halo mbak, ayam bakarnya 2, 1 paha, 1 dada. Dimsumnya udang rambutan 3 porsi, siomay 2, corn ribs 2 porsi, dessertnya pisang bakar madu serikaya, kentang goreng saus keju, dan es susu jahe 1, es pelanginya 1. Baik, ditunggu. Asik, makan besar kali ini dipersembahkan Bos Wangsit, ucap Jeber senang. Sekali-kali, tiap hari bangkrut. Gak ada ceritanya berbagi tuh bikin bangkrut mas. Semakin banyak berbagi, semakin banyak kita dapat rezeki. Kalau berbaginya sama potongan raimu ya rugi. Ber, buka mulutmu. Ucap Jeber sembari memamerkan keromantisan keduanya pada Wangsit dan Tutur yang membuat keduanya salting dan panik hingga kemudian pesanan pun datang. Silakan. Terima kasih mbak. Ayo Tur, cuci tangan dulu. Itu cuci tangannya. Iya mas. Ya setelah keduanya cuci tangan, keduanya pun makan bersama. Mas, minta ya udang rambutannya. Ambil Ber, itu mas juga pesan untuk kita semua. Asik, sikat. Tur, ambil Tur. Mas Jeber pakai apa? Tanya Tutur penasaran. Itu namanya sumpit. Ajarin mas, biar gak pokok-pokok amat. Hus, lambemu, ucap Jenong kesal. Sini, mas suapin aja. Kamu mau coba yang mana? Udang rambutan mas. Ya, Wangsit pun mengambil sumpit, mengambil 1 udang rambutan dan... Gimana Tur? Enak? Enak mas. Tutur coba pakai sumpitnya. Coba. Bisa. Mas, buka mulutnya. Makasih ya. Kiu, ucap Jeber menggoda keduanya yang membuat Wangsit dan Tutur saling menahan senyum dan salting bareng. Ber, toiletnya di mana? Tuh, ada tulisan toilet, lurus. Mau ngapain mas? Mau beol, ucap Wangsit kabur. Alhamdulillah, beol juga dia. Kasian, gara-gara kamu Tur, dia nggak beol 3 hari. Iya mas, Tutur salah. Ojo diulangi mana yo? Ojo sampai keliru, ojo sampai kuali. Ingat, kamu yang ditusuk, bukan yang nusuk. Tapi Tutur takut sakit mas, takut gak bisa beol. Apalagi tadi pas mau kesini Mas Wangsit hampir ngajakin Tutur. Oh ya? Wah, berani dia. Terus? Gak jadi, tapi nanti di warung aja. Kan biar pakai pelu mas, kan belum bersih-bersih. Atau kalau perlu pakai kondom. Nah, pinter, jangan sembarangan Tur. Tapi tenang aja Tur, aku udah ngasih tahu Mas Wangsit, suruh pelan-pelan kok. Tapi kamu juga harus rileks ya, seperti yang Mas kasih tahu. Ucap Jenong memberi pengarahan, udah kayak training saja. Sayang, kalau Tutur nggak nyambung, kita ajarin aja. Kita praktekin aja di depannya langsung. Ngawur kamu Ber. Ya, tak lama kemudian Wangsit pun kembali. Gimana mas? Tanya Jeber. Lega. Alhamdulillah, Tutur senang dengarnya. HP Jenong berbunyi. Aji menelponnya. Gimana Ji? Oh iya, ini Mas Wangsit sama Tutur lagi sama kita, lagi makan. Oh iya, oke. Ada apa Nong? Tanya Wangsit. Anak-anak camp katanya pada rame. Banyak yang pada nungguin warung buka mas. Pada mau beli kopi sama mie. Ya sudah, Tur, habisin makanannya ya. Habis ini kita langsung pulang. Kasihan anak-anak camp lagi rame. Kalian berdua pulang aja. Kita ke warung dulu mas. Aku tahu tadi sore rame banget anak-anak camp yang datang, ucap Jenong. Ucap Jeber mengangguk. Ya sudah. Ya, keempatnya pun menyelesaikan makannya, kemudian pulang bersama menuju warung. Dan di tengah perjalanan, motor keduanya terhenti akibat macet. Mas, ada apa ya di depan? Tanya Wangsit pada warga yang berdiri di tengah jalan mengatur lalu lintas. Ada longsor mas.
Mending putar balik lewat jalan lain, soalnya ambulan riwa-riwi. Emang ada korban? Ada mas, ada pengendara motor dan mobil yang terjebak. Ada juga warung di atas ambrol. Terus baru aja ditemukan pasangan sejenis korban longsor. Cowok sama cowok, lagi gituan, gancet mas. Seketika Wangsit dan yang lain terdiam terkejut. Gara-gara ulah orang-orang seperti mereka, yang lain kena imbasnya. Dasar LGBT laknat, ucap salah satu warga. Iyo cak, gue ngerti lah LGBT wi opo? Opo? LGBT kui L, longsor. G, gunung meletus. B, banjir. T, tsunami. Na'udzubillah. Bener cak, tapi ku salah si Jine. Gak cuma itu aja. Orang normal juga kalau sikap dan perilaku gak dijaga juga sama aja, mancing bencana. Orang-orang serakah yang mencari keuntungan dan tak menghargai alam. Bisanya cuma ngeruk juga bikin alam murka. Iyo, bumi ini wis tuwa, mending eling lan waspada. Iyo cak. Dek. Wangsit dan yang lain pun akhirnya putar balik melewati jalan lain. Entah kenapa keempatnya diam tanpa kata. Jenong memeluk Jeber dan seolah ketakutan. Jeber menggenggam tangan kiri Jenong dan mencoba membuatnya tenang. Begitu juga Wangsit yang mencoba menenangkan Tutur, sembari mengelus kepala Tutur yang bersandar di bahunya. Mas, Tutur takut. Iya, Mas ngerti Tur. Tenang ya. Ya, tak lama kemudian keempatnya sampai. Dan begitu sampai, sudah banyak Aji dan anak-anak camp yang menunggu di depan warung. Dan sebagian sudah langganan Wangsit. Mas, tuh men tutup, sapa salah satu anak camp. Iyo, blonjo sik, sabar-sabar. Ya, Mas Wangsit dibantu Tutur, Jeber, Jenong, bahkan Aji kini ikut membantu melayani pembeli yang menyerbu. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Keempatnya masih sibuk melayani anak-anak camp. Mas, aku balik sih, ucap Aji yang baru selesai menyeruput kopinya. Ji, tunggu. Nih, ambil. Tadi Mas beli pisang bakar. Gak kemakan. Ambil. Suwun ya. Weh, suwun Mas. Alhamdulillah. Ya, Aji pun pulang. Kalian berdua pulang aja. Kayaknya udah belanja semua. Sisanya biar aku sama Tutur. Tapi besok pagian ya kesini. Besok pasti rame karena ada event dari luar kota kesini. Siap bos. Ya udah kalau gitu kita balik dulu. Makasih ya Mas traktirannya. Dan ingat, pelan-pelan, ucap Jenong pada Wangsit. Beruntung Tutur sedang mengantar pesanan. Dah sana. Wangsit hanya tersenyum. Lalu keduanya pergi. Namun seketika senyum itu hilang ketika Wangsit mengingat kejadian longsor di jalan tadi. Mas, Tur, udah? Udah Mas. Apa ada yang pesen lagi? Belum. Kamu kalau ngantuk tidur aja Tur. Besok kita harus bangun pagi. Soalnya ada event. Mas seperti biasa mau catat-catat dulu. Tutur nunggu Mas aja. Bukannya kita mau... Halo Mas, masih buka? Ah masih. Mau cari apa? Mie goreng Mas, 10 porsi pakai telur. Pakai rawit ya Mas. Sama kopi 7, teh hangat 3. Ini duitnya. Kita di tenda ungu. Ah baik, ditunggu. Ya Mas. Tur, kamu cuci piring aja ya. Biar Mas yang buatin pesanan dan yang nganter. Iya Mas. Ya, Wangsit pun membuat pesanan. Dan singkat cerita, begitu pesanan siap, Wangsit pun mengantar sendiri pesanan pembeli meski dengan bolak-balik. Mas, udah nganternya. Tinggal kopi sama teh. Biar Mas aja Tur. Kalau begitu, Tutur mandi dulu ya. Bersih-bersih. Hah? Iya, kata Mas Jenong harus bersih-bersih dulu sebelum dipakai. Seketika Tutur langsung mengambil handuk dan berlari ke kamar mandi yang membuat Wangsit garuk-garuk kepala. Ada rasa ingin menggauli Tutur. Namun di sisi lain ada rasa takut dalam diri Wangsit. Ya, Wangsit pun mengantarkan kopi dan teh. Dan Tutur yang baru saja selesai mandi itu melihat Wangsit sedang mengobrol bersama warga yang sedang ngopi di warung. Mas, Tutur udah siap, ucap Tutur malu-malu. Kalau begitu Tutur tunggu di kamar saja ya. Mas masih ngobrol sama teman. Iya Mas. Ya, Tutur pun masuk kamar. Tutur merapikan ranjang, menyiapkan pelumas dan kondom.
Meski Tutur sudah membersihkan lubangnya, namun agar jaga-jaga tetap harus ada kondom. Takut Wangsit berubah pikiran. Tutur menunggu Wangsit sembari chattingan bersama sang guru. Siapa lagi kalau bukan Jenong, meminta pencerahan agar malam ini berjalan lancar. Ya, dan di luar sendiri, Wangsit yang baru saja selesai ngobrol dengan warga itu, kini mengambil piring-piring kotor dari kem-kem dan mencucinya, dan setelah selesai mencuci, Wangsit pun hendak tutup warung. Namun sebelum menutup, Wangsit mengecek Tutur dulu. Mengapa Tutur tak ada suara? Tur, set, dek. Seketika Wangsit melihat Tutur sudah bugil memeluk guling dengan posisi membelakangi Wangsit seperti udang yang sedang melungker. Punggung mulus dan pantat kotaknya itu cukup memancing birahi Wangsit, apalagi dengan kondom dan juga pelumas yang sudah ready di sampingnya. Sepertinya Tutur kelelahan menunggu Wangsit yang lama. Permisi. Ya, udah tutup mas. Udah sih, mau cari apa? Cari aqua sama pop mie mas. Berapa? Aqua besar 2, pop mie soto 2. Ini uangnya. Kita di camp atas. Oke. Di kamar sendiri, Tutur terbangun. Dan begitu terbangun, Tutur melihat Wangsit tak ada di kamar. Dan tubuhnya dalam keadaan berselimut tebal. Sudah pasti Wangsit yang menyelimutinya. Pasalnya, Tutur ingat betul jika semalam tak berselimut. Suara azan subuh berkumandang. Ternyata Tutur semalam ketiduran. Dan dengan melilitkan selimut di tubuh bugilnya, Tutur berjalan keluar kamar. Mas, Tutur melihat Wangsit tengah tidur di kursi panjang. Tutur mendekati Wangsit lalu mengguncang pundaknya dengan pelan. Mas, subuh mas. Tur, udah subuh ya? Kenapa mas gak tidur di dalam? Kenapa semalam gak jadi? Semalam mas masih ngeladenin pembeli. Pas teman mas pulang, kamu udah tidur duluan. Mas gak tega mau bangunin kamu. Ya udah, mas selimutin aja kamu. Maafin Tutur ya, Tutur ketiduran. Gak apa-apa. Kenapa mas gak bangunin Tutur aja? Kan mas sudah bilang, mas gak tega. Mas tadinya mau tidur di dalam, kan masih catet-catet. Mas ketiduran juga di sini. Lalu kapan kita begitunya biar Tutur gak punya hutang sama mas? Hah? Hutang? Iya, hutang rasa gak enak karena nolak terus. Jujur, Tutur takut. Apalagi semalam lihat longsor yang ada korban itu. Sini, duduk deket mas. Tutur duduk di samping Wangsit dan Wangsit merangkulnya. Jujur, mas juga takut Tur. Apa sebaiknya kita tidak perlu melakukannya? Iya mas, tapi bagaimana kalau mas pengen? Tutur gak mau mas cari cewek. Tutur gak mau mas menikah. Mas kan janji mau sehidup semati sama Tutur. Apa kita cabut aja janjinya mas? Kamu lucu banget sih. Emangnya kalau janjinya dicabut, kamu mau ngizinin mas cari cewek? Emang kamu rela kalau mas menikah? Ya rela gak rela. Kalau mas menikah, aku juga mau menikah. Kok mukanya kayak gak ikhlas gitu? Emang kamu mau menikah sama siapa? Tika. Tapi Tutur udah nolak Tika. Pasti Tika gak mau lagi sama Tutur. Kalaupun Tutur menikah nanti, gak akan ada perempuan yang mau sama Tutur yang pekok ini. Tutur gak akan laku. Emang jualan? Lagi pula, andai kamu normal, kamu lebih ganteng dari Mas Tur. Harusnya mulai sekarang, kamu harus belajar jadi cowok cool. Jangan kayak anak kecil, biar gak kelihatan pekok. Udah, jadi kemana-mana, lebih baik pakai bajumu, sholat, terus kita berangkat ke pasar. Iya mas. Tutur gak marah kan sama mas? Atau kamu berubah pikiran karena takut sakit mas tusuk? Enggak mas, Tutur memang takut sakit, tetapi lebih takut lagi kalau sampai gencet kayak korban longsor. Semoga kita diberikan ampunan atas semua dosa dan kekhilafan kita. Semasih dalam hati kecil kita masih ada niat ingin berubah menjadi lebih baik.
Amin mas, ucap Tutur memeluk Wangsit dan sebaliknya. Memelukmu seperti ini saja sudah membuat mas tenang, Tur. Iya mas, sesama. Tutur sayang sama mas. Apalagi mas. Di rumah Jenong sendiri, Jeber pagi-pagi sudah pamit karena harus buru-buru ke warung. Aku ke warung ya. Iya, suun yo, sudah buatin Simbah bubur ketan gula merah. Ya habisnya, gak bisa makan yang keras-keras sih. Ya udah aku coba buatin bubur ketan, buktinya doyan. Makasih ya. Apa sih yang gak buat kamu? Apa coba? Apa ya? Manuk terus. Udah sana. Cium dulu. Ya, motor Jeber pun melaju ke warung dan tak lama kemudian sampai. Dan ketika sampai, hanya ada Tutur saja di sana. Tak ada Mas Wangsit. Loh, Mas Wangsit mana, Tur? Dijemput temennya, Mas. Katanya melayat. Katanya ada orang tua teman satunya yang kena longsor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kamu mau nganter? Iya mas, baru buka udah ada yang cari kopi. Tapi Mas Wangsit udah bikin lontong dan masak nasi. Tinggal bikin sayur lodeh. Biar Tutur aja mas yang bikin. Ah iya Tur, kamu aja biar sedep. Aku goreng-gorengan aja. Getasnya nunggu Mas Wangsit. Iya mas. Tur, gimana semalam? Gak jadi mas, Mas Wangsit ketiduran. Ah gak seru, padahal penasaran. Ya Tutur pun mengantar kopi. Halo mas, nasi lodehnya udah ada? Wah lodehnya belum bikin. Nasi goreng mau gak? Kalau mau tak buatin. Boleh deh mas, 2 porsi ya, makan sini. Siap. Tur, buatin nasgor dulu, bisa kan? Ini buat masnya, 2 porsi. Bisa mas, pinter. Mas, telurnya diceplok apa di dadar? Di dadar mas, minumnya teh hangat ya mas. Siap. Halo mas, gorengannya ada? Ada, ini baru goreng, mau nunggu, bentar lagi matang. Iya mas, sama kopi ya mas. Ya, tak lama kemudian nasi goreng pun jadi. Silakan mas. Makasih. Gak ada kerupuk mas. Oh habis mas. Mas, Tutur beliin kerupuk dulu ya. Kekasian Mas Wangsit kalau makan gak ada kerupuk. Tutur tahu kok tempatnya yang deket kita beli sempol. Ya kamu jalan kaki, jauh. Naik motor Mas Wangsit, emang bisa? Bisa, semalam Tutur bonceng Mas Wangsit. Senggena Tur. Iya, beli berapa mas? Beli 5 bungkus saja, bawa duit 50.000. Emang beneran bisa? Bisa mas. Ya, Tutur mengambil kunci motor Wangsit dan mengambil uang di laci. Lalu menyalakan motor dan ngeng. Wih, ternyata gak pekok-pekok amat we Tur. Keren. Ya, Jeber yang kewalahan itu seketika terselamatkan ketika ayang bebnya datang. Ya, Jenong langsung membantu Jeber melayani pembeli. Tutur keren, bisa naik motor. Iya, beli kerupuk. Ya, selang setengah jam berlalu, tak lama kemudian Wangsit pun datang diantar temannya. Bro, gak ngopi sih? Wes suwon, jaluk wecine siji. Se. Kewon, ucap Wangsit membungkuskan bakwan untuk temannya. Suwon, ya temannya pun pergi. Loh, Tutur sama motor mana? Dibawa Tutur beli kerupuk. Hah? Kok dibiarin? Siapa yang biarin? Malah aku ngelarang gak usah. Dia maksa. Tadi tuh ada pembeli nyari kerupuk. Kerupuknya habis. Katanya dia bisa naik motor. Katanya semalam habis bonceng mas. Sama kasihan sama mas kalau makan gak ada kerupuk. Kok nyalain aku? Di jalan sendiri Tutur panik saat sebuah pickup menyalakan klakson, lalu menghadang motornya. Beruntung Tutur tak jatuh. Tur, seorang laki-laki yang sempat melecehkan Tutur kini turun dari pickup dan menghampiri Tutur yang sedang berhenti. Mas Cimo, mas mau apa? Shh, jangan takut, mas gak mau ngapa-ngapain. Tutur buru-buru ke warung. Tutur takut dimarahin Mas Wangsit. Tur, aku cuma mau minta maaf. Di warung sudah hampir 1 jam lebih Tutur belum kembali juga. Wangsit cemas, tak hanya Wangsit, tapi juga Jeber yang merasa bersalah karena membiarkan Tutur pergi. Udah 1 jam lebih Tutur belum balik, mana gak bawa HP? Kalau dia nyasar gimana? Kalau motor dibegal gimana? Gak cuma takut dibegal, kalau Tutur dia apa-apain gimana? Maaf mas, tadi aku udah ngelarang,
tapi dia yang ngeyel. Posisi lagi rame. Aku lagi goreng-goreng, takut gosong. Soalnya ada yang nunggu beli gorengan. Ucap Jeber dan Wangsit diam. Tak sepenuhnya juga salah Jeber. Hingga kemudian, ting, HP Wangsit berbunyi. Sebuah pesan dari temannya masuk. Bro, ini adikmu bukan? Tadi aku lihat pas lewat. Seketika Wangsit melihat foto Tutur di pinggir jalan dan berdua bersama Cimo. Kurang ajar. Kurang ajar apa, Mas? Sini, kunci motormu. Mau kemana? Mana kunci motor? Ini. Seketika Wangsit membawa motor Jeber pergi menyusul Tutur. Jeber panik, takut keduanya berantem lagi. Dan bisa-bisanya Tutur ketemu Cimo. Dan ketika Jeber panik, Tutur tiba-tiba saja kembali. Lengkap dengan kerupuk yang ia beli. Tak ada tampak kesedihan di wajahnya. Tutur kembali dalam keadaan selamat dan motor masih mulus dan tak kurang satu apapun. Tur, ya ampun lama banget. Kamu kemana aja? Nyasar? Enggak mas, wes, yang penting kamu selamat. Bentar, tak telepon dulu Mas Wangsit nyariin kamu. Mas Wangsit udah pulang? Udah sejam tadi, nyariin kamu panik, nyalain aku. Halo, Mas, neng di? Iki Tutur wes ndek warung. Halo Mas, nasi lodehnya ada? Oh, ada mbak. Bungkus Mas 3, siap. Mas Wangsit udah bikin lodehnya? Udah. Nunggu kamu beli kerupuk kelamaan. Ini Tur, tolong anterin kopinya Jenong dulu. Iya mas. Ya, Tutur pun mengantar kopi Jenong yang sedang sibuk parkir. Mas, kopinya. Oh iya Tur, taruh aja. Thanks. Seketika Tutur melihat Wangsit datang, Tutur pun berlari menuju warung. Mas. Seketika Wangsit menarik Tutur dan membawanya ke kamar yang membuat Jeber panik. Dari mana aja kamu? Beli kerupuk mas. Beli kerupuk sampai sejam? Ngapain aja ha? Tadi antri mas. Oh, udah pinter bohong kamu ya. Ini apa? Seketika Tutur panik saat melihat fotonya bersama Cimo. Mas, Tutur enggak sih. Mas gak percaya lagi sama kamu. Bahkan ketika mas nanya ngetes kamu aja, kamu gak jujur sama mas. Lebih baik kamu pulang ke rumahmu. Kemasi barang-barangmu. Mas anterin kamu pulang sekarang juga. Jangan mas, gak mau. Kemasi sekarang. Akan mas kasih tahu kelakuanmu sama mbakmu. Jangan mas, Tutur gak salah. Tutur gak mau pulang. Pulang gak? Kamu. Teriak Wangsit menendang pintu, mengambil kunci motor lalu pergi meninggalkan warung. Tutur menangis terseduh-seduh sampai terdengar dari luar warung. Beruntung sedang tak ada pembeli. Jeber langsung masuk ke kamar dan memeluk Tutur yang nangis kejer. Tutur gak salah mas, Tutur gak salah. Tutur cuma gak mau Mas Wangsit marah. Di pantai Watu Pecah. Di pantai sendiri, seperti biasa sore ini Wangsit sedang berada di warung Paidi, temannya yang menjual jagung bakar dan es kelapa muda. Sudah dari pagi tadi hingga sore ini, Wangsit enggan pulang, mencoba menenangkan diri agar tak melampiaskan emosi begitu keras pada Tutur. Namun tumben, jika sebelumnya Tutur selalu menghubunginya, namun kali ini Tutur tak menghubunginya lagi. Hanya pesan maaf yang terakhir ia kirimkan, itu pun pagi yang lalu. Wangsit tak peduli, bahkan ketika Jeber berkali-kali menghubunginya pun Wangsit tak mengangkatnya. Wangsit enggan pulang, padahal langit senja sebentar lagi mulai gelap. Hingga kemudian, Mas, seketika Wangsit terkejut melihat Tutur dengan tasnya. Baru saja turun dari ojek dan itu membuat Wangsit bingung. Dari mana dia tahu Wangsit ada di sini? Tutur pun menghampiri Wangsit. Ngapain kamu kesini? Tutur mau minta maaf. Kalau Mas mau mulangin Tutur, pulangkan saja sekarang. Tutur terima asal Mas lega. Tutur gak mau buat Mas capek. Tutur gak mau ngerepotin Mas lagi. Pak, tinggal aja dia. Oh iya Mas. Seketika Wangsit menarik tangan Tutur dan membawanya berjalan di balik bukit di pinggir pantai. Kenapa mereka? Tanya Paidi pada Debbie. Boh, ya setelah berjalan kaki sekitar 500 meter di tempat yang sepi,
Wangsit membawa Tutur berjalan menuju sebuah bebatuan yang menjorong ke laut. Kaki keduanya terkena ombak. Taruh tasmu, ikut Mas. Mas, mau ngapain? Ada sesajen Mas di bawah. Ini bukan tempat sembarangan. Tutur takut. Hari gini percaya gituan. Udah, jangan banyak tanya. Nurut sama Mas. Ya, Tutur pun manut saja saat Wangsit membawanya di atas bebatuan. Dan begitu sampai, buka celanamu. Mas, mau apa? Mas, gak akan mulangin kamu. Tapi syaratnya, Mas harus kasih pelajaran buat pengkhianat berbuka polos dan pekok sepertimu. Mas, jangan Mas. Tutur takut Mas. Persetan. Takut sama Mas, tapi kamu berani bertemu Cimo. Atau jangan-jangan kamu udah dimasuki sama dia. Tutur menggeleng. Diam, jangan berisik. Mas, jangan. Beswayai Tur. Sakit. Buka Tur. Tutur menggeleng. Jangan ditahan, susah. Tutur gak mau. Wangsit pun tak segan meriming lubang Tutur yang tertutup rapat itu dan membasahinya sebasah mungkin. Wangsit mencoba memasukkan jarinya, namun lubang kerut itu tertutup rapat sehingga Wangsit marah. Buka! Mas, ampun! Buka! Teriak Wangsit sembari mengengkankan kedua paha Tutur, dan setelah berhasil membetak Tutur, lalu lambat laun mata Wangsit melihat lubang itu bergerak membuka menutup. Wangsit tersenyum smirk bak orang jahat, lalu menggesekkan ujung batangnya sembari menekan tubuh Tutur di atas batu besar. Hingga kemudian sakit. Tunggu sebentar. Ya, Wangsit pun meninggalkan Tutur ke tepian, membuka tas Tutur dan mengangkat batu kesayangan Tutur pemberian Wangsit, lalu kembali. Tur, kamu ingat kan? Kamu selalu membawa batu ini ketika pergi dan memanfaatkannya. Batu ini gak cuma untuk nahan sakit perut ketika pengen BAB. Mas rasa batu ini bisa menahan rasa sakit dan perihmu. Nih, pegang dan yakin sama Mas. Tutur, sayang kan sama Mas? Tutur mengangguk pasrah. Tur, Mas baru sadar, batu ini ternyata penuh makna dalam pertemuan kita. Bahkan kita sering jalan-jalan kemana-mana, yang pasti di sana selalu ada batu, seperti Watu Ulo. Bahkan sekarang kita di pantai Watu Pecak. Ternyata pertemuan kita bukan sekedar pertemuan biasa, tapi bermakna Tur. Batu, bahasa Jawanya Watu, singkatan dari Wangsit dan Tutur. Iya Mas, apa itu artinya kita jodoh Mas? Tapi kan kita laki-laki Mas. Entahlah. Yang jelas, Mas yakin pertemuan kita sudah ditakdirkan. Dan sekarang, wis wayahe Tur. Siap? Tutur mengangguk. Ya, Wangsit mencoba tersenyum pada Tutur. Tutur menggenggam erat-erat batu di tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya menahan dada Wangsit yang mencoba memasukkan miliknya. Wajah Tutur mengernyit hingga kemudian plus. Tembus. Tubuh Tutur kejang. Tetesan darah mulai keluar dari lubangnya saat milik Wangsit mulai keluar masuk dengan perlahan. Berdarah Tur. Maaf, Mas menyakitimu. Kalau saja kamu nurut, gak akan seperti ini. Mas belum pernah merasakan kenikmatan senikmat ini, Tur. Punya Mas, seperti digigit, Tur. Tutur dia menangis. Darah yang awalnya hanya setetes, lambat laun mencair. Dan cairan darah itu mengalir turun ke batu. Hingga kemudian, tetesan darah itu jatuh tepat di ujung dupa dan mematikan dupa yang ada di atas sesajen dan mengendanginya. Tur, sakit. Kalau sakit ini bisa menghilangkan amarah Mas untuk Tutur, Tutur rela. Amarah Mas hilang, berganti nikmat Tur. Mas sayang sama kamu. Maafin Mas ya. Semarah apapun Mas, tetap maafin Mas ya. Iya Mas.
Di warung Pak Edi. Di warung Pak Edi sendiri, motor Jeber baru saja datang. Jeber yang khawatir pada Tutur takut-takut nyasar itu memutuskan untuk menyusul bersama Jenong dan tutup warung sementara. Dan begitu sampai, Mas Dep, ada lihat Mas Wangsit gak? Oh, ada. Cari aja ke selatan. Dia tadi sama adiknya. Kayaknya lagi berantem. Cari aja di sana. Ah, syukur Tutur gak nyasar. Ya, keduanya pun berlari mencari Wangsit dan Tutur. Dan begitu keduanya menemukan Wangsit dan Tutur, astagfirullah. Ber, cari bantuan. Kita terjebak air pasang. Mas, awas. Pure. Mas, tolong. Teriak Jeber panik. Hendak masuk ke laut, namun ditahan oleh Jenong. Ber, sabar. Kita cari pertolongan. Aku cari bantuan dulu. Jenong seketika berlari secepat kilat. Sedangkan Jeber yang menemukan tas Tutur di atas pasir itu memeluknya sembari menangis tersendu-sendu. Mas, Tur. Dan ketika Jeber menangis, suara misterius tiba-tiba saja muncul. Suara kakek-kakek tua terdengar jelas, namun hanya suara, tak ada wujudnya. Aroma dupa kemenyan dan bunga 7 rupa menyeruak menusuk hidung Jeber. Waktu menunjukkan sandi kolong. Waktu arani Wangsit lan Tutur. Wangsit artine pesan hang amanah. Tutur maknani perkataan utawa ucapan. Yen wis ngucap ojo sampe dipungkiri. Yen wis janji ojo nganti diingkari. Janji hang ring kuwasa ojo dipadakno karo janji ring menungso. Yen tetep ngeyel lakonono ojo kaget sira bakal cilaka. Tinggu tumbal ombak segoro. Ber, sementara nelayan yang akan mencari mereka, pihak Basarnas masih OTW. Aku mau ikut nelayan. Aku mau cari sendiri. Mas, Tur, balik Mas. Balik Tur. Tamat.